Agam ini termasuk sebetulnya masih di dalam kategori yang garis merah. Kalau kita lihat kemiskinan di setiap provinsi, kita tentu cukup mendapatkan informasi tentang angka kemiskinan Sumatera Barat. Angka terakhir itu BPS merilis kemiskinan Sumatera Barat itu masih di atas angka 6,7%. Nah itu kalau dihitung dari jumlah masyarakat miskin Sumatera Barat itu hampir 500.000 orang. Ini kan sebetulnya sangat krusial untuk dipikirkan. Kita tidak bicara berapa toleransi secara nasional gitu ya, tapi 6,7% penduduk Sumatera miskin itu semestinya menjadi perhatian kita bersama. Nah, kalau kita lihat pemerintah atau di Sumatera Barat, sepanjang saya tahu itu tidak ada program baik provinsi maupun kota kabupaten itu memiliki program penanggulangan kemiskinan secara teratur, secara terencana dan secara terukur gitu. Nah, provinsi harus menjadi pihak yang menginisiasi gitu. Artinya harus menjadi pelopor. Nah, artinya apa? Provinsi bisa merencanakan apa strategi penurunan angka kemiskinan, tentu dengan program yang jelas gitu. Di mana programnya bisa dikombin dengan apa yang diteliti, apa yang disurvei, apa yang disiapkan di provinsi. Jadi setiap kota kabupaten nanti itu bisa saling mendukung dengan program provinsi untuk penurunan kemiskinan. Sebab apa? Kalau kita lihat dari 19 kota kabupaten di Sumatera Barat, itu masyarakat miskinnya kan bervariasi. Bahwa di perkotaan itu katakanlah relatif masih antara 5-6%. Tapi ada kabupaten-kabupaten itu sampai 9% orang miskinnya. Nah, dan kita juga tahu bahwa kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat itu karena malu saja menyatakan sebagai kabupaten yang miskin. Kita tahu seperti Agam ini termasuk sebetulnya masih di dalam kategori yang garis merah sebagai kabupaten yang miskin. Nah, belum lagi Mentawai, belum lagi Pesisir Selatan, Pasaman Barat, terus juga Solok Selatan. Nah, jadi ke depan ini harus menjadi perhatian pemerintah Sumatera Barat. Sebab ketika tidak ada provinsi memikirkan secara serius dengan adanya payung hukum penanggulangan kemiskinan yang terencana di Sumatera Barat, itu kota kabupaten mereka juga akan ragu-ragu dan juga tidak punya guidance atau petunjuk bagaimana menjalankan sebuah program yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Nah, sekarang sepertinya berbagai program yang dihabiskan dengan APBD provinsi 6,7 triliun tiap tahun, lalu kota kabupaten mungkin di atas 1 triliun, atau kota-kota kecil mungkin antara 800 miliar sampai 1 triliun gitu ya. Nah ini sayang sekali sebetulnya ketika setiap tahun itu tidak terjadi penurunan angka kemiskinan. Nah ini adalah satu gagasan yang mungkin saja orang banyak berpikir yang sama, tetapi bagaimana mengkomunikasikannya dan bagaimana pemerintah provinsi khususnya dan kabupaten kota secara keseluruhan itu serentak membuat sebuah program penanggulangan kemiskinan di provinsi ini gitu. Kalau tidak, maka semuanya akan berjalan sangat lambat. Bahwa memang pemerintah itu punya komitmen untuk mensejahterakan masyarakat. Itu kan sebetulnya adalah komitmen yang ujung gitu. Sebagaimana juga republik ini ada, itu kan juga mensejahterakan masyarakat. Tetapi kapan? Itu tentu harus ada perencanaan yang jelas.